Bapak-bapak yang saya muliakan, ada kalanya hukum yang berkaitan dengan mukallaf itu wajib, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian ada kalanya sunnat atau nadab, dan ada kalanya haram. Kemudian ada kalanya makruh, dan ada kalanya jaiz atau boleh. Dan pada kesempatan ini kita sejenak kembali mengkaji tentang yang sunnat. Nah, yang sunnat ini kan. Jadi pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan sunnat itu atau nadab, bahasa apa lagi, Arabnya juga nadabun. Itu artinya juga sunnah. Itu terbagi tiga. Ada namanya sunnat ab'ad atau sunnat muakkad. Kan sunnat muakkad. Atau namanya juga sunnatul huda. Nah, jadi tiga namanya, sunnat ab'ad, sunnat muakkad atau sunnatul huda. Seperti azan, sholat jamaah, kemudian membaca sholat Nabi, bersiwak ketika hendak sholat, kemudian melaksanakan tasyahud awal dalam sholat, itu semua adalah sunnat ab'ad atau sunnat muakkad. Kalau ibadah lain, yaitu berkurban, nah ini sunnat muakkad. Artinya apa? Kalau yang sunnat ini kita tinggalkan, kita dihukumkan tercela. Tercela, memang tak kalah sampai berdosa, tapi tercela orang yang meninggalkan sunnat ab'ad itu. Kemudian ada namanya mandub jaiz atau sunnat hayat. Nah, kalau sunnat hayat ini itu sunnat biasa dalam arti kerjakan berpahala, tak dikerjakan tak dapat pahala. Begitu saja dia. Artinya pilihan kita. Mau kita kerjakan, mau dapat pahala kerjakan. Tak dapat pahala, ya tak usah kerjakan. Nah, ini namanya sunnat hayat atau sunnat yang disebut dengan sunnat yang biasa. Tingkatannya, tingkatan kedua yang tinggi tadi itu sunnat ab'ad. Kemudian yang ketiga ada namanya sunnat jaizul zaid atau sunnat pelengkap. Kalau sunnat pelengkap ini mengikuti Rasul dalam urusan-urusan biasa yang muncul dari beliau dalam sifatnya sebagai manusia biasa. Artinya kan ada kita tengok orang yang menengok penampilan Rasulullah. Rasul itu rambutnya segini, misalnya diikutinya pula segitu rambutnya. Rasul itu kalau berjalan jalannya begini. Rasul itu kalau makan dengan jadi yang seperti itu namanya. Ya kan? Model pakaian Rasul itu begini modelnya. Nah, ini artinya dia mengikuti yang sifat penampilan Rasulullah. Jadi bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini tingkatan sunat yang ketiga. Tetapi sunat yang ketiga ini tidak termasuk ke dalam syariat. Yang termasuk ke syariat tadi itu dua tingkatan tadi, yang sunat muakkad tadi dan sunat hayat. Sedangkan sunat yang ketiga ini tidak termasuk syariat. Artinya apa? Hanya mencontoh penampilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sifatnya sebagai manusia. Dalam sifatnya sebagai manusia, Rasul itu suka makan ini, misalnya kan tahu dari carinya terus. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, yang ini tidak termasuk ke dalam syariat dia. Artinya mau contoh-contoh lah. Karena yang ini Rasul sebagai manusianya. Tetapi kalau Rasul tadi dalam menyampaikan sesuatu itu sebagai dia Rasul,
Ini baru yang dikatakan syariat yang harus kita laksanakan dalam rangka dia itu sebagai rasulnya, menyampaikan sesuatu, mengatakan sesuatu. Ini barulah syariat namanya, barulah harus kita kerjakan. Tetapi kalau penampilan Rasul sebagai mana dia manusia biasanya saja, maka dia itu tidak termasuk dalam syariat. Artinya tak dicontoh pun tidak apa-apa. Seperti sifat kemanusiaannya, berdiri, duduk, berjalan, tidur, makan, minum, ini bukan syariat. Karena hal itu bukan bersumber kepada risalahnya atau rasulnya. Berkenaan dengan pengalaman kemanusiaannya Rasul, kecerdasannya dalam berbagai urusan duniawi. Sebagai contoh, ya kan, Rasul pernah mengajarkan cara menanam pohon. Ternyata yang diajarkannya itu salah. Ini kan Rasul dalam rangka bukan sebagai misi Rasulnya dia, itu sebagai manusia biasanya dia. Yang diajarkan itu salah. Itulah dia yang seperti ini. Jadi yang sifatnya Rasul sebagai manusianya, misalnya tadi Rasul itu suka berpakaian, model pakaiannya jubah misalnya, contoh seperti itu ya kan. Ini dia tuh sesuatu yang bukan risalah, maka jadi tidak termasuk syariat. Dan tidak ada ketentuan kita harus mencontohnya. Mau dicontoh silakan, tak dicontoh pun tidak apa-apa. Jadi artinya apa? Tidak semuanya yang berasal dari Rasul itu adalah hukum syariat. Sebagai contoh, Rasul kan ke Gua Hira. Rasul kan ke Gua Hira. Apakah kita harus ke Gua Hira juga? Ya kan? Rasul ke Gua Hira, masuk ke sana dia ke dalam gua. Apakah kita harus mencari gua juga? Itu dalam rangka Rasul sebagai manusia mencari ketenangan. Gitu dia. Jadi artinya apa? Di sini dapat kita pahami bahwa tidak semuanya yang berasal dari Rasulullah itu syariat yang harus ditiru. Tetapi apabila dia melaksanakan sesuatu, membicarakan sesuatu dalam rangka misinya sebagai Rasul, maka inilah yang harus kita ikuti. Ya kan? Macam mana cara Rasul beribadah, itu harus kita ikuti. Mengapa? Karena di situ misinya sebagai Rasul menyampaikan hukum Allah. Macam mana Rasul mengatakan menyampaikan sesuatu hukum, maka ini dalam misi sebagai Rasulullah, maka harus kita tiru. Itu dia. Tetapi kalau yang dia sebagai manusia biasa, maka ini tidak harus ditiru. Kalau tidak ditiru pun tak apa-apa. Ya kan? Aku rambutku segini lah dipotong. Mengapa? Aku meniru Rasulullah. Karena Rasul segitu rambut, ya silakan. Karena itu sebagai manusia biasa dia dalam arti penampilannya. Sebagai manusia biasa tidak ada perlu bagi kita untuk mencontoh. Karena itu bukan syariat. Kalau yang harus nanti sebagai sunnah itu jadinya yang harus ditiru, tak bisa lagi kita pas cepat, ya kan? Harus segitu juga lah kita ngato-ngato. Itu dia sebagai manusia biasa. Jadi ini penjelasan para ulama tentang hal yang demikian. Kemudian bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, setelah sunnah, hukum selanjutnya adalah haram. Haram. Kalau haram ini dalam pengertian kita sehari-hari, wajib ditinggalkan dan berdosa bila dikerjakan. Itu haram, ya kan? Berdosa mengerjakannya.
dan berpahala meninggalkannya. Nah, itu namanya haram. Kebalikan dari wajib. Kalau wajib tadi berpahala mengerjakannya, berdosa meninggalkannya. Nah, itu wajib. Kalau haram tadi kebalikannya, berdosa mengerjakannya dan berpahala meninggalkannya. Jadi tuntutan syariat untuk ditinggalkan pelaksanaannya dengan sesuatu tuntutan yang tepat, yang jelas, yang pasti. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau untuk mengetahui yang haram ini dalam Al-Quran, itu selalu kita jumpai dengan lam yang pakai alif dia. La, baca ya kan? La, ada kata di situ la. La taqrabus sholata wa antum sukara, jangan kamu dekati salat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Nah, itu pokoknya kan. La taqulu ra'ina, jangan kamu katakan. Jadi kata-kata haram ini selalu kita jumpai dalam Al-Quran seperti itu. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Jadi la itu pakai alif dia. Itu selalu kita lihat dalam Al-Quran ya kan. La tadkhulu, misalnya, jangan kamu masuki buyutan ghairu buyutikum, rumah yang bukan rumah kamu. Jadi itulah ciri-cirinya kalau yang namanya haram di dalam Al-Quran, pakai la dia. La yahillu lakum, tidak dihalalkan bagi kamu. Atau ada kata wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan yang demikian itu bagi orang-orang mukmin. Diharamkan, ada kata di situ jelas. Atau la, jangan. Atau kata dalam Al-Quran itu kita jumpai kata rijsun. Rijsun itu artinya najis. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Sesungguhnya minuman keras, wal maisiru judi, wal azlam dan mengundi nasib dengan anak panah, rijsun najis. Nah, jadi menunjukkan perbuatan itu kok dilakukan haram. Nah, ada kata-kata di situ seperti itulah apa ciri-ciri haram di dalam Al-Quran. Kemudian bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang haram ini juga dibagi para ulama kepada dua macam. Ada yang haram karena memang perbuatannya itu haram. Sebagai contoh, mencuri, menipu, berzina. Nah, itu memang perbuatannya haram. Kemudian jenis yang kedua haram karena berhubungan dengan sesuatu yang haram. Perbuatan itu boleh dikerjakan, tetapi karena ada masuk di situ perbuatan haramnya, maka haram jadinya perbuatan. Contoh, jual beli itu kan sesuatu yang boleh kita kerjakan. Tetapi kalau jual beli